luar dong. biasa. Yuk, cepat ya maskernya ya, biar suaranya keras ya, nggak nyaman ya. Oke adik-adik, pagi ini kita ketemu lagi ya, sekolah minggu pagi ini. Kita mau puji Tuhan ya, Kak Tisa? Ya, Ya, sehat kan? sehat. Oh ya, puji Tuhan. Kita mau dengar juga apa? Pujian pagi ini dari terbit matahari. Tadi bangun pagi, kita udah lihat matahari, udah lihat apa? Langit ya, adik-adik ya. Udah dengar burung mungkin ya. Yuk, mari kita mulai ya. Ya, sambil gerakan ya. Sambil berdiri ya. Diri, yuk. Diri. Diri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum nanti kita dengar firman Tuhan dan kita melakukan aktivitas yang lain, kita mulai ya. Kebaktian sekolah minggu tadi sudah diawali lagu dari terbit matahari, tapi kita juga mau apa? Doa pagi ya adik-adik ya. Yuk, mari kita doa ya adik-adik ya. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini ya Bapa kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih pula Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bersekutu, boleh beribadah kembali ya Bapa. Sekolah minggu pagi ini ya Tuhan, tolong ya Bapa sertai sekolah minggu pagi ini dari awal hingga akhir. Sertai pula Tuhan, kakak-kakak kami yang hari ini bertugas juga bercerita. Tuhan tolong juga ya Bapa pemusik, Tuhan juga tolong juga teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu Hanya Dekat Allah Saja ya, Kak Tisa ya. Iya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya, adik. Yuk, mari kita mulai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik, kita mau dengar firman ya adik-adik ya.
Sebelum itu adik-adik kita doa ya. Yuk mari kita doa ya. Terima kasih Tuhan, karena hanya dekat Allah saja aku tenang ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami masing-masing ya Bapa, agar kami juga tenang setiap kali menghadapi masalah, setiap kali menghadapi masalah, cobaan ya Bapa. Kami mau dengar firman Tuhan, kami juga mau membaca firman-Mu, juga mau merenungkan firman-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali walaupun masih secara online, tetapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Kau pertemukan kembali kami walau secara online. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Pimpin pesertai kami Tuhan dalam merenungkan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat kami tanamkan dalam hati kami dan kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita mengucap syukur bahwa walaupun kita secara online tetapi kita masih bisa bersekutu bersama. Yuk, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Coba diingat-ingat dulu. Minggu lalu Kak Stevi bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, minggu lalu Kak Stevi bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi yang diceritakan Kak Stevi adalah tentang imam besar dan imam-imam kepala yang berdusta karena ketakutan mereka, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi kita tidak boleh mencontoh mereka ya. Kita harus tetap berani untuk mengungkapkan segala sesuatu. Kita harus tetap menyatakan kebenaran walaupun kita dalam ketakutan. Nah, saat ini sama-sama kita mau lihat kebangkitan Tuhan Yesus lagi, tetapi kita mau lihat tentang murid-murid Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saat ini Kak Anita akan membacakannya ya. Kalian semua menyimak baik-baik di rumah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama lihat bacaan kita tadi di ayat 19. Perikop ini diawali dengan perkataan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Di sini menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi pada hari yang sama di mana murid-murid melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi apa yang terjadi pada murid-murid? Mereka semua takut, maka mereka mengunci diri mereka dalam sebuah rumah. Mereka takut sejak
awal penyaliban Tuhan Yesus hingga saat ini. Mereka takut karena mereka dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka telah mengajarkan ajaran yang menyimpang. Nah, apa yang terjadi saat itu? Saat mereka mengunci diri mereka dalam sebuah rumah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dia membawa damai sejahtera pada murid-muridnya. Seketika itu pula murid-murid itu merasa enggak lagi takut. Ada sukacita dalam dirinya. Saat itu Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menjumpai murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus memberi kesempatan pada murid-muridnya untuk melihat lubang yang ada di tangan dan di lambung Tuhan Yesus. Sehingga seketika itu juga ketakutan para murid-murid menjadi hilang. Tuhan Yesus membawa damai sejahtera bagi mereka. Segala ketakutan mereka hilang. Digantikan dengan apa, adik-adik? Sukacita. Nah, itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini kita merayakan Paskah, kita telah merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Maka dari itu Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Apa toh itu damai sejahtera? Nah, damai sejahtera itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus untuk kita untuk tetap tenang dalam menghadapi segala kondisi termasuk ketakutan. Seringkali dunia ini mengabarkan berita-berita yang membuat kita ketakutan. Banyak hal yang bisa membuat kita ketakutan. Tetapi ingat satu hal, saat kita mau percaya dan kita mau taat pada Tuhan Yesus pasti akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Apakah cuma sampai situ saja damai sejahtera dan sukacita untuk diri kita? Enggak. Tuhan Yesus juga mengajarkan pada murid-muridnya untuk apa? Mau berbagi, mewartakan damai sejahtera dan sukacita itu dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Ini yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan, penebusan dosa kita lewat penyaliban Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari kita sama-sama sebagai anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang baik, kita mau membagikan sukacita kita mau memberikan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebarkan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, dengan perlakuan kita, dengan sikap kita, tingkah laku kita, tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, maka dari itu, marilah kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk menjadi damai sejahtera dimanapun kita berada. Karena Tuhan telah bangkit dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita salurkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengar ya firman Tuhan ya. Jadi jangan lupa lah adik-adik, kita nanti juga mau kasih persembahan ya dari Tuhan ya. Bisa titipkan lewat mama, papa, atau mau dikirim ke transfer ya, ke transfer rekening gereja juga boleh. Itu sebelum kita mau sudahi ya ibadah kita juga mau apa? Adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatan ya adik-adik ya. Makan yang bergizi, juga jangan lupa pakai masker setiap kali keluar. Juga jauhi kerumunan, cuci tangan yang bersih ya adik-adik, 5M jangan lupa. Tapi adik-adik juga banyak doa ya adik-adik. Mbak Tisa mau pesan buat adik-adik sekolah minggu hari ini? Ya, itu aja adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, dadah.
Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong Papa dan Mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.